Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Untuk teman-teman muslim yang kemarin merayakan lebaran, saya dari perwakilan Big Seller mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, semoga keberkahan lebaran masih dapat kita rasakan sampai setahun ke depan kita bertemu lagi di Ramadan. Gitu. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Bida Yunita, biasa dipanggil Bida, yang hari ini bertugas untuk menjadi moderator jalannya webinar siang ini. Webinar siang ini bertemakan banjir traffic di marketplace dengan optimasi SEO, di mana nanti teman-teman akan mendengarkan pemaparan langsung dari narasumber kami yang memang kompeten di bidangnya. Jadi webinar hari ini akan dibagi menjadi 3 sesi, yang mana di sesi pertama akan diisi oleh narasumber kami. Beliau adalah seorang pengusaha dan digital marketer. Beliau juga seorang founder B.Creative, yaitu jasa desain. Beliau juga adalah seorang penulis buku, cerdas digital marketing. Siapa lagi kalau bukan Kak Sandi Hanjarwati, yang biasa kita kenal di TikTok dengan nama akun @businessbyb. Untuk sesi kedua, nanti akan diisi oleh narasumber kami, Pak Febri Sandi, selaku Business Development dari Big Seller Indonesia. Dan di sesi ketiga, yaitu sesi terakhir, akan ada pengumuman door prize untuk 2 orang pemenang yang memberikan pertanyaan terbaik, nanti akan saya pilih. Jadi saya berharap teman-teman nanti aktif untuk bertanya di sesi kolom chatnya. Gitu. Jadi di setiap sesinya nanti langsung ada Q&A. Teman-teman boleh tanyakan pertanyaan yang memang masih kurang paham sama narasumber kami, nanti akan dijawab langsung oleh Kak Sandi atau Pak Febri Sandi. Biar nggak lama-lama nih, kita sapa dulu Kak Sandi Hanjarwatinya. Halo Kak Sandi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak suaranya agak dengung ya Kak ya? Halo? Iya, halo. Udah ya? Udah, oke. Oke. Kakak gimana nih Kak kabarnya Kak? Amin, baik. Alhamdulillah, terima kasih. Ini bisa di approve ya, share screen yang di akun. Oh, boleh. Uh-uh. Oke, kalau gitu mau langsung sharing aja Kak? Boleh. Oke, untuk waktu dan tempatnya saya persilakan ya Kak B. Ya, saya menunggu approve ini masih disable. Oh, oke, sebentar. Belum di-approve ya Kak? Belum. Sebentar ya. Ya. Sudah Kak, sudah di-approve? Oke. Boleh langsung mulai aja Kak B. Ya.
Sudah kelihatan ya? Sudah. Oke. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin kita bisa bertemu pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Big Seller yang sudah memberi kesempatan kepada B untuk sharing materi digital marketing yang pada hari ini khususnya membahas banjir traffic di marketplace dengan optimasi SEO. Nah, di sini sedikit perkenalan. Nama saya Sandi Hanjar Nursiswati, orang biasanya panggil B. Saya lulus dari Elektronika dan Instrumentasi UGM, sistem mengambil prodi sistem komputer. Kemudian beberapa sertifikasi ini sudah saya ambil. Nah, kita langsung masuk aja ke materi ya. Siang-siang gini kita santai-santai aja ya bahasanya. Apa sih SEO itu gitu? SEO adalah kependekan dari Search Engine Optimization atau kalau bahasa Indonesianya optimasi mesin pencarian gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau nyari sesuatu gitu, pasti kan kita mengetikkan kata kunci ya, kata kunci di kolom pencarian gitu ya, yang ada icon kaca pembesar tuh biasanya gitu. Nah, jadi SEO ini adalah sebuah teknik untuk mengoptimasi apa yang kita posting secara online, khususnya di sini marketplace ya, di marketplace gitu, agar mendapatkan ranking teratas nih di hasil mesin pencarian gitu. Jadi kalau misalkan orang ngeklik itu langsung postingan kita di situ, nggak perlu scroll-scroll lagi, kemungkinan diklik pasti akan lebih besar ya kan, gitu. Nah dengan SEO postingan itu akan mudah ditemukan, jadi berpotensi menyedot lebih banyak traffic. Apa sih traffic itu? Malah kunjungan ya, traffic adalah jumlah kunjungan ke akun atau URL yang ditampilkan, seperti itu. Nah, manfaatnya apa nih kita melakukan optimasi SEO untuk akun marketplace kita nih? Kan biasanya kalau SEO itu kalau kita dengar ya, biasanya kan adalah untuk website ya di Google gitu-gitu. Terus kalau untuk marketplace apa nih gitu ya? Yang pertama, memudahkan pengguna aplikasi atau pengguna platform marketplace tersebut untuk menemukan postingan kita. Dalam hal ini adalah produk yang kita unggah di marketplace. Yang kedua, menjaring target market yang tepat. Nah, ini penting ya. Misal nih, kita punya produk itu tas wanita yang menyasar mungkin menengah ke bawah gitu ya. Nah, orang yang ngeklik dengan kata kunci tas wanita murah misalnya gitu. Nah, itu cocok nih ya dengan target market kita. Kalau kita mempelajari optimasi SEO, kita akan memilih judul produk yang tepat sehingga orang-orang yang benar-benar pengen produk kita itu bisa menemukan produk, nggak usah susah-susah untuk memilih gitu ya, memilih target market kita atau menyortir target market kita. Seperti itu. Dengan mengoptimalkan SEO ya otomatis traffic yang masuk akan sesuai dengan target market kita gitu. Terus yang ketiga, bisa meningkatkan traffic jelas ya, karena kunjungannya juga akan semakin besar kalau tampil di halaman pertama. Terus juga meningkatkan penjualan, apalagi kalau misalkan traffic tersebut masuk ke akun kita, ke akun marketplace kita, terus di sana akan ada banyak voucher gitu ya, kalau kita pasang diskon, voucher, penawaran bundling, dan sebagainya, pasti kan akan meningkatkan penjualan. Nah, ini B udah bikinin ilustrasi ya cara kerja SEO secara simpel. Kayak apa sih gitu. Jadi secara gampangnya tuh kayak gini nih biar mudah dipahami gitu ya. Jadi misalnya nih ini Shopee atau Lazada misalnya gitu ya, platform marketplace gitu. Terus orang itu masukkan ini loh Pak. Jadi kata kunci atau orang bilang keyword gitu ya. Di pencarian ini tas wanita murah misalnya gitu. Nah, terus dari proses ini nih memasukkan keyword, ada yang namanya proses crawling ya, atau pencocokan data. Jadi proses ini adalah mencocokkan teks yang diupload dengan teks yang
dicari gitu. Jadi SEO ini bekerja secara text based. Jadi dia akan mencocokkan teks yang ada gitu ya. Terus dikumpulin tuh datanya, dikumpulin gitu ya. Terus selanjutnya ada proses indexing. Artinya apa? Jadi data yang terkumpul itu akan diurutkan gitu loh, sesuai dengan apa nih pengurutannya ya. Indikasinya adalah pertama banget pastinya kata kuncinya relevan atau sesuai dengan pencarian gitu ya. Yang paling sesuai gitu mana. Terus yang kedua URL tersebut itu banyak dikunjungi gitu. Terus link tersebut juga banyak di-share ke URL lain atau web lain gitu, ke halaman lain. Nah, itu mempengaruhi proses indexing juga. Makanya kenapa yang keluar di hasil pencarian juga yang atas-atas tuh pasti yang penjualannya banyak gitu ya, viewernya juga gede gitu. Seperti itu. Karena di proses indexing ini dipengaruhi juga dengan banyaknya kunjungan ke URL tersebut. Nah, terus kita masuk ke materi selanjutnya. Apa sih yang dilakukan untuk mengoptimalkan SEO di marketplace, ya, di akun marketplace kita? Pertama, kita harus benar-benar mencari judul produk yang tepat, gitu ya, karena itu penting banget bagi postingan produk agar bisa ditemukan. Yang kedua, kita bisa meriset penggunaan hashtag. Karena penggunaan hashtag ini juga mempengaruhi banget optimasi SEO di akun kita. Nah, penggunaan hashtag ini pastinya ada di berbagai postingan ya, misalnya ada di feed gitu ya, di marketplace itu ada yang namanya postingan feed, kemudian ada postingan video gitu ya. Pokoknya di postingan-postingan yang text based itu kita bisa maksimalkan penggunaan hashtag gitu. Kemudian kita juga harus punya strategi untuk menentukan harga produk, karena harga produk juga tampil secara tekstual gitu ya di akun kita. Selanjutnya tentunya deskripsi produk, ini juga penting banget. Kemudian yang terakhir berapa banyaknya kunjungan ke URL tersebut gitu. Next, triks untuk optimasi SEO untuk marketplace. Yang pertama, tentukan judul produk dengan melakukan riset pencarian judul produk. Ini di masing-masing platform itu punya caranya tersendiri untuk mengakses data ya, data di dalam platform tersebut ya. Misalnya nih, kata kunci tas wanita itu berapa banyak sih orang mencari? Itu udah ada semua datanya di masing-masing platform. Pasti di di masing-masing aplikasi itu udah punya cara tersendiri ya, bagaimana kita bisa mengakses data tersebut gitu. Nah, kemudian menentukan penggunaan hashtag dengan tepat. Ini juga ada caranya masing-masing ya, di setiap aplikasi pasti ada, kita bisa mengakses data pengguna hashtag gitu. Misalnya hashtag yang trending itu berapa orang yang pakai gitu ya. Hashtag yang relevan dengan produk kita berapa banyak penggunanya, seperti itu. Kemudian melakukan riset produk kompetitor untuk terbaik. Nah, ini penting banget ya. Kalau kita mau menentukan harga itu pasti kita harus melakukan riset ya. Kira-kira produk kita yang sama dengan produk kita, misalnya sama-sama skincare ini, skincare A gitu ya. Berapa mereka membandrol harga tersebut dan kita bisa menentukan harga yang kompetitif. Selanjutnya memaksimalkan deskripsi produk. Kadang orang itu ini nih malas banget nulis deskripsi produk ya. Padahal itu penting banget ya. Dia bisa untuk menunjang optimasi SEO kita. Nah, kemudian bisa juga dengan bergabung di komunitas optimasi SEO untuk mengoptimalkan SEO bersama komunitas. Nah, ini lumayan berpengaruh ya. Kayak tadi itu kan salah satu cara untuk mengoptimalkan SEO juga dengan gimana biar kunjungan ke URL tersebut tinggi gitu ya. Nah, padahal kan kita baru mau mencari ini ya, membuka traffic gitu ya dengan SEO ini. Terus gimana dong kalau kita belum punya banyak pengunjung gitu ya. Nah, bisa dengan optimasi bersama komunitas. Nih B punya komunitas yaitu BBM, Belajar Bareng Marketplace di Digital. Kita akan belajar gimana berjualan di marketplace, dan di sana juga ada beberapa optimasi juga, termasuk optimasi SEO. Ini kita belajarnya di grup WA seperti ini, dan setiap hari ada rekomendasi hashtag, karena kan biasanya ada hashtag-hashtag yang
populer atau trending gitu ya. Misalnya nih di setiap platform tuh beda-beda. Misalnya hashtag Shopee itu ada setiap ini kan ada programnya ya. Misalnya hashtag diskon 12 gitu. Jadi kan pasti ada event tertentu di setiap platform. Nah, itu sudah kita rekomendasikan, jadi nggak perlu pusing mikir hashtag apa nih yang bakal dipakai gitu. Ini contoh agenda penerbangannya. Jadi ini pakai istilah penerbangan biar seru aja. Jadi misalkan kegiatannya apa, jadi kayak kita punya jadwal kerja tanpa kita harus mikirin nih, hari ini kita mau ngapain ya biar akun kita optimal. Nah, berikut ada beberapa materi SEO ya, gimana tutorial menentukan judul SEO terbaik, kemudian cara cari hashtag untuk mendongkrak SEO, postingan feed yang sesuai target market, optimasi hashtag dan feed, dan rekomendasi hashtag trending seperti itu. Oke, kita balik lagi ke trik optimasi SEO untuk marketplace gitu ya, teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan juga fitur naikkan produk ya pada marketplace. Jadi kan di marketplace itu ada bagaimana kita nge-push ya atau naikkan produk misalkan kalau di Shopee agar ini bisa mempengaruhi crawler bot ya akan mengindeks postingan kita tuh menjadi prioritas gitu loh. Postingan yang akan ditampilkan di atas. Kita juga bisa menggunakan fasilitas naikkan produk dari big seller itu ada juga di sana untuk menaikkan postingan produk kita di Shopee. Nah, gimana caranya dan tutorialnya itu nanti akan dibahas selanjutnya setelah sesi ini gitu ya. Nah, kesimpulannya adalah dengan memaksimalkan SEO, kita bisa membuat postingan produk kita di marketplace itu mudah ditemukan oleh pengguna internet, khususnya pengguna marketplace nih. Jadi, traffic yang masuk ke akun kita juga jadi lebih besar. Oke, demikian materi dari saya. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Kak Bida. Oke. Buat teman-teman nih udah ada beberapa pertanyaan nih Kak B, boleh aku bacakan sekarang aja? Oke, silahkan. Ini ada pertanyaan dari Kak Wiwi, katanya hashtagnya itu di feed juga ngaruh ya Kak? Iya, ngaruh banget. Karena kan kita bisa mencari hashtag itu di mesin pencarian ya. Kita bisa klik hashtag gitu, misalkan promo Lebaran misalnya gitu ya. Nah itu di feed-nya juga nanti akan muncul gitu. Postingan Gitu. itu akan muncul nanti. Ini share screen-nya sudah selesai atau mau ada lagi ditampilkan? Sudah selesai. Boleh di itu dulu, di stop share screen. Oke. Ini aku lanjutkan ya kayak pertanyaan kedua nih dari Kak Zams. Katanya apakah atribut punya pengaruh signifikan untuk optimasi SEO? Iya, bisa. Lumayan pengaruh, Kak. Tapi yang penting adalah teks ya, karena dia tekstual. Jadi seperti yang aku sampaikan tadi, yang lebih berpengaruh itu judul produk itu paling berpengaruh gitu, Kak. Ini pertanyaan selanjutnya dari Multiverse Store. Katanya kalau hashtag itu di deskripsi apa hanya di feed Kak untuk marketplace Lazada? Kalau sekarang ini lebih ke feed ya, karena kalau di deskripsi itu hashtagnya udah nggak bisa diklik gitu. Jadi kalau dulu memang bisa, jadi ya emang pengaruh gitu kalau di deskripsi. Tapi untuk sekarang ini algoritmanya berubah, jadi lebih ke feed sih, lebih ke feed itu Kak. Pertanyaan selanjutnya nih KB, katanya dari Kak Agnes Mutia, gimana cara mengetahui hashtag apa yang sedang viral pada hari itu? Bisa dilihat di mana tuh Kak biasanya kalau hashtag yang lagi viral? Ya, sebenarnya itu ada caranya tersendiri ya, ada tutorialnya di kelas kami, tapi kalau mau gampangnya itu tinggal kita langsung aja cek di pencarian ya, di pencarian. Terus kalau misalkan kita rajin-rajin juga cek di promo-promonya, misalkan di Shopee gitu ya, ada promo apa di waktu itu gitu kan. Nah, itu bisa dijadikan hashtag juga. Tapi kalau mau lebih detail gimana cara ininya, ada tutorialnya sendiri, cuman videonya belum saya share di sini gitu Kak. Ada di kelas kami. Jadi
kita bisa benar-benar melihat gitu berapa jumlah konkret pengguna hashtag dan judul tersebut gitu. Kalau di Shopee itu sudah masuk ke tapi step-stepnya emang banyak gitu. Dan kalau dibahas di sini kayaknya kelamaan gitu Kak. Seperti Ya, itu Kak. berarti aku lanjut lagi ya di pertanyaan berikutnya. Ini Ya. ada yang nanya soal Lazada lagi, masih dari Kamu Multiverse Store. Katanya kalau hashtagnya di judul, gimana? Apa berpengaruh? Gimana Kak? Hashtagnya ditaruh di judul. Hashtag di judul. Oh, iya. Tergantung ya, hashtag apa gitu maksudnya. Gini, kalau misalkan judul itu lebih relevan ke produknya. Jadi misalnya nih produknya tas gitu ya, terus menyasar target marketnya juga. Jadi untuk mencari judul itu kita melihat produk kita apa, kemudian target market kita siapa gitu kan. Terus kira-kira judul itu berapa ya, pengguna keyword itu berapa aja. Kemudian nanti ada keyword utama, kemudian keyword kedua, keyword turunannya juga kayak gitu. Jadi misalkan tas wanita murah gitu kan, target marketnya yang menengah ke bawah, misalkan dia emang menuju ke situ gitu. Nah, kita bisa menggunakan 2-3 kata gitu, 2-3 keyword seperti itu. Tapi di hashtag juga bisa kita cantumkan itu gitu, Kak. Baik, tadi pertanyaan dari Multiverse Store sudah jelas berarti ya jawabannya ya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Nizar Taruna, seberapa besar pengaruh SEM untuk meningkatkan SEO kita? Ya jelas pengaruh Kak, karena SEM kan dia berbayar ya. Jadi pasti akan lebih diprioritaskan gitu. Tapi kalau untuk marketplace itu kita ada push itu yang free ya kan. Kalau di Shopee misalnya itu bisa juga diakses dari big seller gitu. Pasti pengaruh ya. Pasti pengaruh karena dari proses indexing itu tadi akan dimasukkan ke halaman depan pasti gitu. Dari Sonika, katanya untuk penentuan strategi harga, apakah harus sama dengan kompetitor atau lebih murah dari kompetitor? Sedangkan harga beli produk kita lebih mahal. Nah, itu solusinya gimana tuh, Kak? Solusinya kita harus punya USP ya, unique selling point. Kita harus punya keunikan, kelebihan tersendiri kalau emang kita tidak bisa membandrol harga yang lebih murah. Kira-kira apa? Misalkan kita kasih free gift, misalkan gitu, atau kita punya promo apa, atau kita bundling seperti itu. Kita harus punya nilai lebih gitu. Jadi orang itu yang bikin orang itu meskipun harganya rada mungkin di atas mereka, tapi mereka tetap milih ini aja nanti biar bisa dapat ini misalnya gitu. Seperti itu. Pede aja, jangan apa ya? Jangan takut sama perang harga gitu. Seperti itu. Gimana strateginya? Wah, banyak sekali itu. Boleh ikut BBM kalau misalnya gitu. Gitu, Kak. Untuk ini pertanyaannya aku pilih random ya. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Kezia Mairika. Bisa kasih demo contoh cara penulisan judul produk nggak, Kak? Contoh tadi udah Kak, yang tas wanita murah itu. Jadi kita jangan, misalkan kita jualan tas gitu ya, itu jangan cuman tas wanita misalkan gitu aja. Itu kan terlalu umum ya. Jadi kita akan bersaing dengan orang-orang yang punya judul itu yang kunjungan URL-nya udah besar gitu. Seperti itu. Jadi kita harus lebih spesifik karena kita juga bisa target market yang lebih tepat kan. Kalau misalkan tas murah gitu sama orang yang nyari tas branded tidak akan masuk ke postingan kita gitu. Jadi bisa ada produk kita yang relevan dengan produk kita. Yang nomor pertama ya tas wanita itu, kemudian selanjutnya yang kata kunci turunan dan kata kunci yang banyak digunakan gitu. Itu dikombinasikan. Kayak gitu Kak. Ini ada pertanyaan selanjutnya nih Kak, nih dari Kak Dani. Katanya untuk judul, apabila mirip dengan toko lain, apa kita bisa kena banned?
Kena BNS sih enggak ya, cuman kan jadi kita harus bersaing dengan yang sama, misalkan tas wanita murah gitu aja. Nah, itu juga beberapa produk yang sama dengan itu kan pasti akan muncul juga. Nah, itu tergantung gimana indexingnya aja, kita bisa menang sama yang udah lebih banyak dikunjungi, misalnya URL-nya, atau yang mungkin bintangnya ya. Kalau misalkan di Shopee itu kan ada bintangnya ya, itu bintang 5-nya udah banyak atau terjualnya lebih banyak. Banyak faktor yang menentukan indexing dari hasil pencarian itu gitu. Nah, kalau masih baru gimana namanya juga akun masih merintis gitu ya. Itu tuh banyak sekali proses yang harus dijalani. Misalnya kita harus konsisten posting gitu. Terus misalkan ada bagaimana kita bisa mendapatkan review dari peserta ya kan peserta penjual gitu pembeli maksudnya mendapatkan review bintang 5 dari pembeli itu gimana caranya, terus gimana dengan mengoptimalkan judul produk kita, terus optimasi juga di komunitas kayak gitu tuh mempengaruhi juga. Jadi itu semua dijalani aja Kak, itu proses untuk membangun akun gitu, emang nggak sehari 2 hari gitu Kak, seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Kak Fahmi. Katanya kalau kita pasang iklan lebih spesifik atau luas untuk pencariannya itu boleh pasti ya kayak. Lebih Ini maksudnya spesifik. ditanyain Kak Fahmi itu gimana sih kan kata dia Kak kalau kita pasang iklan lebih ke spesifik atau luas untuk pencariannya gitu. Oh, lebih ke spesifik atau lebih luas gitu. Lebih ke spesifik karena kan kita harus tahu kalau semakin spesifik semakin kita bisa menyasar target market kita gitu. Kalau semakin luas ya kita akan bersaing dengan lebih banyak orang pastinya gitu. Terus ada pertanyaan selanjutnya nih ya Kak, ini banyak banget yang nanya. Waktunya juga masih panjang, jadi aku paling tanya jawab aja kita ya Kak Baik. Oke, sampai kapan nih kira-kira? Sampai jam 2 sesinya, sesi Wow. pertama. Ini sesi pertama kan KB langsung tanya jawab, nanti sesi kedua juga sama. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbah Opix. Aku manggilnya Mbah ya berarti ya. Untuk judul produk di Shopee Mall, kan nggak boleh menyertakan keyword tuh Kak. Gimana solusinya? Nggak boleh menyertakan keyword. Iya, di produk Shopee Mall katanya Mbah Opix. Maksudnya hashtag kali ya? Kenapa? Maksudnya hashtag. Ini Mbak Opik sih nulisnya keyword, mungkin dia kali maksudnya hashtag. Oh, ya pokoknya gini, kalau judul produk itu tadi ya Kak, yang relevan dengan produk kita, relevan dengan target market kita. Jangan terlalu luas, jangan terlalu terus gunakan 2-3 atau mungkin malah 4 kata kunci. Jadi jangan terlalu luas gitu, cuma tas wanita aja gitu atau sepatu wanita aja, itu masih kurang spesifik gitu Kak, seperti itu. Ini ada pertanyaan dari, ini lumayan panjang nih pertanyaannya nih dari Multiverse Store. Katanya Kak, kalau misalkan judul sebaiknya pendek atau panjang? Karena saya pernah dengar kalau terlalu panjang, khawatirnya algoritmanya malah bingung. Tapi kalau pendek, khawatirnya kurang mengena Kak. Misal seperti kerudung, apakah masih perlu disertakan kerudung atau algoritmanya sudah bisa mendeteksi kata-kata yang serupa? Iya, jadi kalau memang jangan terlalu panjang ya, jangan terlalu panjang. Kemudian tapi juga jangan terlalu dikit ya, misalkan hanya 1 atau 2 kata itu masih kurang juga. Jadi 3 atau maksimal banget itu 4 gitu ya, 4 kata gitu. Itu udah pas banget sih. Seperti itu aja. Jadi jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek ya saya. Jangan terlalu panjang ya. Ini ada yang bikin contoh nih dari Kak Heng, katanya lebih baik mana ini judulnya, tas merah wanita lembut asli atau tas merah wanita lembut asli, tas wanita lembut merah. Oh jadi dia double Kak yang untuk kalimat kedua. Sebentar, Kak lihat di chatnya dulu ya. Yang mana Kak? Yang Heng dari Kak Heng, lebih baik mana judul tas merah wanita lembut asli atau tas merah wanita lembut asli, tas wanita lembut merah. Gimana itu? Saya Iya. juga jadi bingung nih bacanya. Sebenarnya dia nggak
ya, ini harus dianalisa benar-benar. Maksudnya gini loh, kita harus masuk ke pencarian dulu, riset dulu gitu ya, satu-satu, ini berapa penggunanya, terus, apa namanya, kompetitornya berapa gitu. Jadi nggak bisa nih misalkan kayak gini terus aku langsung, ya harus dicek dulu gitu, seperti itu, Kak. Coba dicek dulu, Kak, di pencarian ya, gimana, apa namanya, penggunanya ini seberapa banyak gitu. Tapi untuk, jadi gini, di hari ini tuh kita membahas tentang pentingnya SEO gitu loh, pentingnya SEO dan alur SEO tersebut kayak gitu kan. Nah, untuk secara detailnya bagaimana cara riset produk dan sebagainya itu sangat luas ya, materinya sangat banyak gitu. Jadi memang nggak dibahas pada hari ini gitu, teman-teman. Seperti itu, Kak. Berarti secara singkatnya, secara umumnya kayak gitu yang dibahas hari ini Iya, ya, Kak. iya betul betul. Ini ada pertanyaan bagus nih dari Kak Jessica. Katanya, Kak, bagaimana cara optimasi SEO dengan big seller? Di optimasi Nah, SEO ini itu nanti untuk mendatangkan traffic kan ya? iya benar, tadi yang udah saya bahas tadi ya, yaitu dengan fitur naikkan produk dari big seller itu tadi, nanti pastinya akan dijelaskan oleh tim big seller di materi big seller ya Kak ya. Kak Bido bisa lihat chat B dulu. Oke, sebentar. Jadi untuk pertanyaan Kak Jessica, bagaimana cara optimasi SEO dengan big seller? Itu di big seller itu ada fitur-fitur kami yang untuk menunjang banjir traffic juga sama. Yang pertama ada fitur naikkan produk, itu masuknya ke promosi. Nanti akan dijelaskan langsung di sesi kedua. Untuk sesi pertama saya rasa sudah cukup ya, karena ini ada beberapa pertanyaan juga yang mirip-mirip dan udah dijawab juga sama Kak B. Ada yang tanya lagi, apakah ada aplikasi melihat produk yang tracking atau di big seller? Mungkin ada, nanti biar dijelaskan di sesi kedua ya. Untuk Kak B boleh istirahat dulu atau mau join sampai akhir kan ya Kak B? Iya, saya simak nanti. Oke, kalau gitu Oke, langsung aja kita lanjut ke sesi terima 2. Untuk kasih. teman-teman yang udah bertanya, terima kasih ya. Kak B boleh istirahat dulu. Baik. Untuk sesi kedua, langsung aja kita oper ke Pak Febri Sandi. Gimana Pak Febri? Sudah siap Pak untuk sharing ilmunya mengenai datangkan traffic? Tadi kita udah ada yang tanya tentang Baik, fitur yang ada di kami apa. Oke, kalau ya, gitu untuk waktunya saya persilakan ya Pak. Terima ya, kasih. ya. Selamat siang. Terima kasih Bida atas waktu dan kesempatannya. Tadi sudah dijelaskan ya cara atau strategi untuk menaikkan traffic toko marketplace-nya. Tentunya strategi itu goal yang mau dicapai itu kan konversi, artinya ada pembelian ke toko marketplace kita. Nah, terus nanti untuk menaikkan traffic itu kita bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di big seller. Nah, terus untuk konversi juga kita bisa menggunakan fitur yang ada di big seller juga ya. Supaya apa? Supaya traffic yang masuk tadi bisa menghasilkan konversi. Artinya ada penjualan dari traffic yang masuk tadi. Baik, saya bisa langsung share screen ya untuk aplikasi big sellernya. Ini mungkin bisa di ini dulu. Mohon maaf ya. Teman-teman sebentar ya.
Ada kesalahan teknis dari kami. Sebentar. Sudah? Pak Febri mungkin sambil menunggu boleh dijelaskan secara ini aja Pak dulu. Cara langsung aja dulu Pak. Baik, sambil menunggu ya, ini ada kendala teknis sedikit. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan terkait mendatangkan traffic ke toko marketplace ya dengan cara dengan teknik search engine optimization. Nah, setelah traffic datang ke toko marketplace kita, nah nanti kita bisa optimalkan dengan menggunakan big seller ya, optimalkan judul produk, kemudian kita optimalkan juga foto produk supaya apa? Supaya traffic tersebut bisa berubah jadi penjualan ya, artinya bisa terkonversi jadi penjualan. Nah, di big seller sendiri sebenarnya untuk ini ya, untuk baik, ini sudah bisa ya. Nah, saya share screen dulu. Oke. Baik, ini sudah terlihat ya screen saya. Nah, jadi kalau di big seller sendiri kita punya beberapa fitur untuk ini ya, untuk yang pertama untuk mendatangkan traffic, Nah, kita bisa menggunakan fitur naikkan produk yang ada di big seller. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan fitur promo diskon ya. Nah, jadi promo diskon ini kita nanti bisa membuat harga coret ya untuk mendatangkan traffic, artinya supaya produk kita itu kesannya lebih ini ya, harganya lebih murah seperti itu. Nah, terus di sini juga di fitur promosi, di sini ada fitur daftar pelanggan ya. Daftar pelanggan ini nanti setiap ada pembelian dari toko kita, data pelanggannya ini bisa tersimpan di sistem big seller. Nah, data pelanggan ini nanti kita bisa gunakan untuk keperluan marketing. Yang artinya data pelanggan ini nanti kita bisa gunakan untuk mendatangkan traffic juga. Misalkan kita beri promosi, kita beri voucher, atau kita beri ini ya, kita beri diskon seperti itu untuk pelanggan kita atau customer kita. Nah, kita bisa menggunakan data pelanggan ini. Nah, baik, untuk fitur-fitur yang ada di big seller, sebelum kita menggunakan fitur yang ada di big seller, ini saya mau jelaskan dulu ya apa itu big seller. Big seller ini adalah aplikasi omnichannel berbasis web ya. Jadi big seller aplikasi omnichannel berbasis web. Nah, untuk mengakses big seller nanti kita harus menggunakan web browser ya. Nah, kalau menggunakan aksesnya menggunakan PC atau laptop, bisa menggunakan Google Chrome ya. Nah, terus kalau misalkan kita aksesnya menggunakan device-nya menggunakan mobile, misalkan handphone seperti itu, kita bisa menggunakan Kiwi Browser. Nah, terus untuk daftar di big seller ini gratis ya. Jadi kita bisa daftar gratis, kemudian nanti kita bisa integrasikan toko marketplace kita ke sistem big seller. Nah, jadi big seller ini aplikasi omnichannel untuk mensentralisasi dan menyederhanakan proses operasional toko di marketplace ya. Kalau kita punya banyak toko marketplace kan biasanya untuk operasionalnya mulai dari pengelolaan produk, pesanan, pergudangan, hingga untuk cek laporan juga biasanya kita harus masuk ke sales centernya masing-masing. Artinya kita harus akses sistem marketplace-nya masing-masing. Nah, tetapi dengan menggunakan big seller ini nanti kita bisa sentralisasi semua proses pengelolaannya dalam satu sistem ya. Tentunya akan lebih mudah, menghemat waktu, tenaga, bahkan biaya juga ya, karena big seller ini gratis. Nah, baik, setelah kita daftar dan kita login ke sistem big seller, untuk menggunakan fitur yang ada di big seller ini kita harus integrasikan dulu toko marketplace kita ke sistem big seller ya. Nah, untuk mulai integrasi kita bisa klik aja di menu pengaturan ini seperti ini. Nah, jadi di menu integrasi ini nanti kita bisa integrasikan toko marketplace kita ke sistem big seller ya. Nah, terus untuk setiap marketplace ini kita bisa integrasikan hingga 200 toko. Nah, jadi salah satu cara untuk meningkatkan penjualan ya, penjualan kita bisa membuat
banyak toko di marketplace. Nah, selain kita bisa menggunakan teknik search engine optimization tadi ya. Nah, kita bisa membuka banyak toko di marketplace karena kan tujuan kita kan untuk meningkatkan penjualan produk kita ya. Nah, artinya semakin banyak toko itu peluang produk terlihat juga semakin semakin besar. Peluang produk terlihat di marketplace semakin besar, kemudian peluang konversinya ke penjualan juga semakin besar seperti itu. Nah, dengan menggunakan aplikasi Big Seller, nanti kita bisa cloning atau kita bisa perbanyak toko marketplace kita ya. Nah, dengan kata kunci yang berbeda-beda. Misalkan untuk toko A kata kuncinya toko baju murah, atau misalkan untuk barang-barang tertentu ya, atau misalkan di toko B toko baju original. Nah, kita bisa variasikan nanti kata kuncinya sehingga pada saat pembeli search dengan kata kunci tertentu, nanti produk-produk yang ditampilkan itu adalah produk-produk dari toko kita, karena kita sudah membuat banyak toko seperti itu ya, sehingga kita mempunyai banyak variasi kata kunci seperti itu. Nah, nanti bisa menggunakan aplikasi Big Seller. Nah, terus nanti kita bisa integrasikan toko marketplace kita ke sistem Big Seller. Nah, jadi untuk setiap marketplace ini bisa kita integrasikan hingga 200 toko ya, mulai dari Shopee, Lazada, Tokopedia, JDID, hingga TikTok Shop juga ya. Yang sekarang lagi tren ini TikTok Shop ya. Nah, kita bisa nanti integrasikan ke sistem Big Seller. Baik, setelah kita integrasikan toko marketplace kita ke sistem Big Seller, maka nanti kita bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di Big Seller ini ya. Nah, tadi karena yang dibahas itu terkait terkait optimasi ya, ini SEO untuk mendatangkan traffic. Nah, kita akan perdalam di fitur produk di Big Seller ya pembahasannya. Nah, karena di fitur produk ini nanti kita bisa menggunakan menggunakan fitur naikkan produk, kemudian kita bisa menggunakan fitur promo diskon untuk mendatangkan traffic dan untuk mengubah traffic tadi menjadi konversi seperti itu. Nah, jadi setelah kita integrasikan toko marketplace ke sistem Big Seller, nanti untuk pengelolaan produk, karena ini terkait produk untuk optimasi tadi. Nah, jadi untuk pengelolaan produk di Big Seller di sini nanti kita bisa lihat ya, setelah kita integrasikan toko marketplace, maka untuk pengelolaan produk kita bisa lakukan di menu marketplace-nya masing-masing seperti ini ya. Nah, jadi setiap menu marketplace ini ada halaman atau ada dashboard untuk pengelolaan produknya tersendiri ya. Misalkan Shopee, Lazada, Tokopedia, Blibli, Bukalapak, TikTok itu ada ada dashboard untuk pengelolaan produknya masing-masing. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, jadi untuk pengelolaan produknya seperti ini. Nah, jadi ini adalah halaman pengelolaan produk yang ada di Big Seller ya. Nah, terus di halaman pengelolaan produk ini nanti kita bisa juga menambah produk atau mengupload produk. Di sini ada menunya. Kemudian kita juga bisa mengedit secara massal informasi produk ya. Kalau misalkan kita mau mengedit judul atau judul produknya atau deskripsi produknya mau kita lengkapi seperti itu, kita bisa menggunakan edit massal. Nah, selain itu di Big Seller juga kita bisa menambahkan ini watermark ya. Nah, jadi komponen watermark ini bisa kita tambahkan ke foto produk. Jadi watermark ini fungsinya bisa membuat foto produk kita semakin elegan. Kalau misalkan di watermarknya kita nanti cantumkan nama tokonya atau kita bisa cantumkan logo brand kita juga. Nah, di sini kita bisa tambahkan watermark ke foto produknya ya. Nah, cara untuk mengupload watermark ke sistem Big Seller nanti saya akan jelaskan juga ya. Jadi misalkan kita punya produk yang ada di toko Shopee seperti ini, produknya sudah live atau sudah ada di toko marketplace-nya. Nah, nanti kita bisa tambahkan watermark-nya. Jadi foto produk kita kesannya tidak polos seperti ini ya. Nah, kalau ada watermark nanti, apalagi kalau misalkan desain watermark-nya bagus, mungkin di watermark-nya kita bisa lengkapi lagi detail informasi produk. Nah, seperti ini ya. Nah, mungkin misalkan kita jual baju, nanti kita sebutkan di watermark-nya ini, kita buat watermark-nya bahannya dari apa, terus tersedia warnanya apa, terus ukurannya tersedia apa. Jadi foto produknya akan semakin menarik seperti itu, sehingga nanti bisa berpeluang untuk konversi. Artinya dari traffic yang masuk tadi bisa ini berpeluang untuk terjadinya penjualan seperti itu. Nah, untuk menambahkan watermark ke foto produk caranya cukup mudah. Di sini kita klik aja aksi massal, kemudian kita tambah watermark seperti ini. Nah, maka nanti watermarknya
list atau daftar watermarknya akan ditampilkan seperti ini ya. Nah, jadi kalau di Big Seller ini sendiri watermark sudah disediakan oleh sistem ya, ada lima watermark yang disediakan oleh sistem Big Seller. Nah, bentuknya atau formatnya dalam bentuk frame seperti ini. Nah, nanti kalau misalkan kita punya format sendiri atau punya desain sendiri, watermarknya bisa kita upload ke sistem Big Seller. Misalkan kita punya watermark nama toko atau nama brand kita, bisa kita upload ke Big Seller juga ya. Atau kalau misalkan kita mau menampilkan detail dari produk kita di watermarknya, misalkan kita jual produk elektronik atau kita jual produk-produk fashion, nanti bisa kita sertakan juga di watermarknya. Kalau misalkan kita mau menampilkan detail dari produk kita di watermark di foto produknya ya, kita bisa menggunakan watermark seperti itu. Nah, itu cara menambahkan watermark di sistem Big Seller ya. Jadi ini adalah halaman pengelolaan produk yang ada di Big Seller. Nah, terus kalau misalkan kita ini tadi kan sudah saya jelaskan ya cara untuk ini ya meningkatkan penjualan dengan cara kita memperbanyak toko di marketplace. Entah itu dalam satu marketplace atau di marketplace yang lain. Nah, jadi kalau misalkan kita memperbanyak toko, tentunya operasional tokonya kan akan lebih ini ya, akan lebih menyita waktu ya, akan lebih banyak ya. Misalkan kita mau upload data produk seperti itu, nah tentunya kita harus mengupload tidak cuma ke satu toko, tapi kita bisa kita mengupload ke toko-toko yang lain. Nah, di Big Seller sendiri kalau misalkan kita mempunyai banyak toko, untuk mengelola data produk mulai dari upload atau ini mengedit data produk, nah kita bisa lakukan di ini ya, di Big Seller dengan cara edit massal dan tambah produk. Nah, terus kalau misalkan kita mau menampilkan produknya ke toko-toko yang lain, nah kita bisa menggunakan dua fitur ini ya, scrap atau salin toko yang ada di Big Seller. Jadi fungsinya scrap dan salin toko ini fungsinya untuk menyalin data produk ya, menjalin data produk dari satu toko ke toko yang lain. Nah, yang membedakan di sini fitur scrap dan salin toko di Big Seller. Ini kalau misalkan fitur scrap ini kita bisa menyalin data produk dari ini ya, dari toko yang tidak terintegrasi dengan akun Big Seller kita, akun Big Seller kita ya. Kalau misalkan kita punya supplier dari toko marketplace lain, nah nanti kita bisa gunakan fitur scrap yang ada di Big Seller ini. Seperti ini ya. Nah, terus selain fitur scrap, kita juga punya fitur salin toko. Nah, fitur salin toko ini fungsinya kita bisa menyalin data produk dari ini ya, dari satu toko ke toko yang lain. Artinya tokonya sudah harus terintegrasi di sistem atau di account Big Seller yang sama seperti ini ya. Nah, jadi akan lebih mudah nanti kalau misalkan kita mau meningkatkan penjualan dengan cara kita membuka banyak toko, nah nanti kita bisa menggunakan fitur ini untuk mengelola data produknya seperti itu ya. Nah, terus tadi sudah saya jelaskan juga cara menambahkan produk di menambahkan watermark di foto produk. Nah, terus kalau misalkan kita mau mengupload watermark ke sistem Big Seller, kita bisa menggunakan template watermark ini ya. Nah, jadi watermark ini selain bisa ini ya, bisa mempercantik foto produk kita atau bisa membuat foto produk kita terlihat elegan. Nah, ini watermark ini juga bisa ini ya menjadi identitas dari suatu produk kita. Artinya nanti kalau misalkan produk kita tambahkan nama brand atau nama toko kita, jadi foto produk kita itu terkesan jadi lebih elegan seperti itu ya, dan eksklusif. Nah, nanti kita bisa tambahkan aja watermark kalau misalkan kita punya desain sendiri ya, untuk nama toko atau nama brand kita bisa tambahkan atau kita bisa upload ke sistem Big Seller. Nah, caranya kita klik aja template watermark seperti ini. Nah, terus nanti kita bisa upload di sini ya, ini gambarnya. Kalau misalkan kita punya desain sendiri seperti itu, misalkan seperti ini. Nah, nanti kita bisa ini tambahkan, nah misalkan nama brand atau logo dari toko kita. Nah, terus ukurannya bisa kita ini juga ya, kita scaling juga, mau kita perbesar atau perkecil seperti ini. Nah, terus nanti kita bisa tambahkan teks juga di sini ya. Kita bisa tambahkan teks, ukurannya bisa kita tentukan juga untuk teksnya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk membuat template watermark. Nah, terus kita klik simpan, maka nanti template-nya akan disimpan di daftar watermark ini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, terus pada saat pengelolaan produk nanti kita bisa tambahkan ke foto produk kita supaya lebih menarik foto produk kita. Nah, di watermark ini juga kita bisa ini ya,
cantumkan nanti spesifikasi dari produk kita. Kalau misalkan kita menjual produk elektronik, nah nanti kita bisa ini buat desain template watermark atau template watermark yang mencantumkan spesifikasi dari produk kita, sehingga nanti bisa ini ya, bisa pengunjung di toko kita atau traffic yang datang tadi ke toko kita itu bisa tertarik untuk berbelanja, atau sehingga nanti akan ada pembelian di toko marketplace kita seperti itu ya. Nah, ini untuk template watermark. Nah, kemudian untuk mendatangkan traffic ke toko marketplace kita bisa menggunakan fitur naikkan produk ini ya. Nah, jadi fitur naikkan produk yang ada di Big Seller ini fungsinya untuk mengoptimalkan fitur naikkan produk yang ada di Shopee ya. Nah, jadi fitur naikkan produk sebenarnya di Shopee itu kan ada fitur naikkan produk ya. Cuman batasannya di Shopee itu kita terbatas cuma bisa membuat list produk yang akan dinaikkan itu sebanyak 5 produk ya. Nah, terus setelah 4 jam kita harus menaikkan secara manual lagi. Artinya kita harus masuk ke seller center, kemudian kita naikkan secara manual produknya. Nah, tetapi dengan menggunakan fitur naikkan produk di Big Seller, nah kita tidak perlu lagi secara manual ya, harus menaikkannya. Karena sistem nanti akan menaikkan secara otomatis setiap 4 jam sekali. Nah, terus untuk produk atau jumlah produk yang ini yang kita masukkan ke dalam list naikkan produk itu jadi ini ya, lebih banyak dari yang ada di Shopee. Kalau di Shopee cuma bisa 5 produk, kalau di Big Seller kita bisa membuat hingga 30 produk ya untuk dinaikkan. Nah, caranya seperti ini, kita masuk aja ke menu naikkan produk. Nah, kemudian untuk semua toko Shopee yang sudah kita integrasikan, jadi kalau kita punya beberapa toko Shopee, nanti kita bisa atur naikkan produknya dalam satu dashboard seperti ini ya. Nah, jadi semua toko Shopee yang sudah kita integrasikan ke sistem Big Seller itu akan ditampilkan dalam satu dashboard seperti ini ya. Nah, terus nanti di sini kita bisa klik aksi ya. Jadi setiap tokonya kita bisa klik aksi untuk menambahkan produk yang akan dinaikkan. Nah, misalkan ini. Nah, jadi ini sudah ada 17 produk yang dinaikkan. Jadi maksimal untuk setiap toko itu kita bisa buat list hingga 30 produk ya. Nah, ini yang membedakan naikkan produk yang ada di Big Seller dengan yang ada di Shopee ya. Kalau di Shopee itu terbatas 5 produk ya. Kalau misalkan kita mau menaikkan produk yang lain, kita harus masuk ke sales center-nya, mengganti secara manual produknya. Nah, tetapi kalau di Big Seller kita bisa bikin sebanyak 30 produk seperti ini ya untuk dinaikkan. Nah, terus kita tambah aja produknya yang akan dinaikkan. Kita pilih produknya dari toko marketplace kita, misalkan seperti ini ya. Kemudian kita klik konfirmasi. Nah, maka nanti sistem akan ini ya, membuat list seperti ini ya. Jadi setiap 5 produk ini nanti akan dinaikkan ya. Setiap 5 produk dari 30 produk ini akan dinaikkan setiap 4 jam sekali. Nah, artinya 5 produk pertama itu 4 jam, kemudian 5 produk kedua 4 jam, hingga 30 produk ini dinaikkan secara bergantian seperti itu ya. Nah, itu yang membedakan dengan naikkan produk yang ada di Shopee. Jadi mekanismenya sama, cuma yang membedakan itu di list produknya aja ya. List produk artinya kuota produknya yang akan dinaikkan itu jadi lebih banyak seperti itu ya. Nah, terus setelah kita masukkan produknya, kita klik simpan aja. Maka nanti setelah 10 menit, setelah status naikkan produk kita aktifkan, kita tunggu 10 menit, maka nanti naikkan produknya akan berjalan seperti ini. Nah, jadi tentunya produk-produk yang dinaikkan ini akan ini ya, indeksnya itu akan lebih tinggi seperti itu di pencarian di marketplace-nya bila dibandingkan kalau kita tidak aktifkan naikkan produk ini ya. Jadi peluang produk yang dinaikkan ini jadi lebih tinggi di pencarian atau di search ini ya, di kolom search yang ada di marketplace-nya. Nah, biasanya kan kalau di Shopee kan kadang-kadang ada pengguna yang ada ini ya, ada penjual yang langsung ketik kata kunci seperti itu ya. Nah, untuk produk-produk yang kita naikkan ini peluangnya jadi lebih tinggi seperti itu. Lebih tinggi terlihat oleh ini pembeli ya, atau oleh customer kita yang ada di Shopee seperti itu. Nah, ini fungsi fitur naikkan produk yang ada di Big Seller. Nah, selain itu setelah traffic datang, kita juga bisa ini ya, menggunakan fitur promo diskon ini. Jadi ketika produk kita terindeks sudah di marketplace seperti itu, pada saat ada yang ini, ada yang search seperti itu, setelah kita gunakan fitur naikkan produk tadi, nah kita bisa menggunakan fitur promo diskon ini ya untuk membuat harga coret. Nah, jadi kalau biasanya kalau kita search di Google itu ada istilah psikologi harga ya. Psikologi harga itu maksudnya kita bisa ini ya,
kita bisa membuat strategi harga. Misalkan kita buat harga coret seperti itu. Nah, terus kita markup harganya, kemudian kita coret harga aslinya, kemudian kita buat harga diskonnya seperti itu ya. Nah, nanti kita bisa menggunakan fitur promo diskon ini. Jadi setelah pembeli tadi klik toko kita, nah nanti melihat harga dengan harga coret ini, mungkin pembeli akan tertarik berbelanja ya di toko kita. Nah, terus dilihat juga foto produknya menarik, kemudian ada watermarknya juga yang menjelaskan spesifikasi dari produknya. Nah, terus pas setelah pembeli tadi lihat harga juga ada harga coretnya, mungkin ini dilihat ada diskon seperti itu ya. Nah, makanya nanti kita bisa atur di promo diskon ini. Nah, di promo diskon ini nanti kita bisa membuat harga coretnya ya. Nah, untuk marketplace Shopee. Jadi caranya kita klik aja buat promo seperti ini. Nah, kemudian kita tentukan toko marketplace Shopee-nya yang akan kita buat harga coretnya. Kemudian di sini kita masukkan nama promonya ya. Kita masukkan nama promonya. Kemudian di sini kita tentukan kapan waktu mulai dari promo tersebut dan kapan waktu berakhir dari promo tersebut ya. Nah, terus kita klik tambah produk. Kita masukkan produk yang akan kita masukkan dalam promo tadi ya. Artinya promo kalau di Shopee itu namanya promo toko ya. Nah, terus di sini kita setting untuk harga coretnya. Nah, jadi kalau misalkan produknya itu harga aslinya misalkan 55.000 seperti ini. Nah, jadi harusnya kita markup terlebih dahulu harganya. Misalkan kita markup 40% atau 50% seperti itu. Nah, nanti persentasenya kita sesuaikan dengan ini ya, dengan nominal yang kita markup tadi. Jadi kalau misalkan kita mau kasih persentase diskon 50% seperti itu, nah artinya produk nilai atau harga aslinya ini, harga asli produk tersebut itu harus kita markup sebanyak 50% seperti itu. Misalkan jadi 100.000 seperti itu. Nah, nanti kita masukkan di sini diskonnya, misalkan kita mau kasih diskon 50% seperti itu. Nah, jadi sebenarnya produk tersebut ya harga jualnya itu atau harga jualnya yang 50.000 tadi kesannya ada diskon 50% seperti itu. Nah, kita bisa masukkan di sini persentase diskonnya seperti itu untuk setiap produk. Maka nanti yang akan ditampilkan untuk harga coret adalah harga ini ya, harga aslinya ini ya. Nah, terus yang ditampilkan diskonnya nanti ini harga yang sudah kita masukkan persentase diskonnya ini ya. Nah, itu untuk marketplace Shopee ya. Jadi sementara ini untuk promo diskon ini masih cuma mendukung untuk marketplace Shopee ya. Tim kami sedang mengembangkan untuk marketplace yang lain untuk harga coretnya ya. Termasuk Lazada juga ya. Nah, terus setelah kita setting harga diskonnya seperti ini, kita klik tampilkan aja. Nah, maka nanti ini untuk promo yang sudah kita buat tadi statusnya akan masuk di menu akan datang ini ya. Nah, nanti setelah setelah aktif promo diskonnya, maka akan ditampilkan di menu sedang berlangsung. Ini sesuai dengan waktu yang kita setting tadi ya. Waktu ini mulai dari diskonnya seperti itu. Nah, ini fitur untuk promo diskon yang ada di Big Seller. Kita bisa membuat harga coret di Big Seller. Nah, terus di fitur promosi ini juga kita bisa mengelola data pelanggan ya. Nah, jadi data pelanggan ini cukup penting kalau kita punya toko marketplace ya. Setiap kali ada pelanggan yang belanja atau ada pembeli yang belanja di toko marketplace kita, nah kita harus simpan data pelanggannya. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa gunakan data pelanggan itu untuk keperluan marketingnya ya. Misalkan kita punya produk terbaru, nah kita bisa informasikan langsung direct secara langsung ya ke pelanggan kita, karena data pelanggan sudah tercatat di sistem Big Seller setiap kali ada pembelian. Nah, di sini ada daftar pelanggan ya. Nah, jadi daftar pelanggan ini nanti kita bisa gunakan untuk keperluan marketing. Kalau misalkan kita mau langsung memberikan informasi terkait toko kita direct langsung ke ini ya, ke pengguna seperti itu dengan menggunakan WA atau bisa menggunakan email juga seperti itu. Nah, di data pelanggan ini akan tercantum ya. Kalau misalkan pengguna kita ada daftar di akun marketplace-nya menggunakan nomor WA atau menggunakan email, nah nanti akan tercatat di sini ya data pelanggannya seperti itu. Nah, jadi ini salah satu cara juga untuk mendatangkan traffic ke toko marketplace kita ya.
Nah, jadi kita bisa menggunakan daftar pelanggan ini untuk mempromosikan produk kita. Misalkan kita punya produk terbaru atau ada diskon terbaru dari toko kita, bisa kita langsung informasikan ke pelanggan kita. Nah, kemudian di sini juga ada pengelolaan penilaian ya di fitur promosi. Nah, pengelolaan penilaian ini maksudnya nanti ketika ada pembelian di toko marketplace kita dan ada ulasan, nah kita bisa langsung mengatur ini ya, mengatur di sistem Bigseller supaya sistem nanti bisa membalas secara otomatis apabila ada penilaian atau ada ulasan dari customer kita. Nah, jadi salah satu bentuk perhatian kita kepada customer atau kepada pelanggan kita dengan cara ini ya, membalas setiap penilaian yang masuk ke toko marketplace kita. Setelah customer berbelanja kan tentunya kita harus membalas penilaian tersebut ya. Artinya kita harus mereplay seperti itu penilaiannya. Nah, nanti kita bisa menggunakan fitur pengelolaan penilaian ini ya. Supaya apa? Supaya tidak ini kita tidak membalas secara manual. Nanti sistem akan membalas secara otomatis ya menggunakan fitur ini pengelolaan penilaian ini. Nah, di sini kita bisa buat dulu template-nya. Kemudian setelah template ini kita buat, nanti kita tentukan untuk setiap ini bintang ini template-nya seperti apa, artinya balasan otomatisnya seperti apa. Jadi setiap bintang ini kita bisa setting nanti teksnya seperti apa atau kata-katanya seperti apa, seperti itu ya. Nah, jadi setiap ada customer yang memberikan ulasan, misalkan bintang 1 atau bintang 2, nanti sistem yang akan membalas secara otomatis berdasarkan teks yang kita masukkan ini ya. Jadi kita tidak perlu lagi harus membalas secara manual. Nah, terus kalau sudah template ini sudah kita simpan, nanti kita bisa terapkan ke ini ya, kita bisa terapkan ke toko marketplace kita. Nah, caranya kita masuk ke ini pengelolaan penilaian, kemudian di sini langsung kita bisa pilih aja template yang sudah kita simpan tadi ya. Setelah itu kita klik simpan, maka nanti setiap ada ulasan dari toko marketplace kita, ini untuk Shopee ya. Nah, jadi setiap kali ada ulasan untuk toko marketplace Shopee, sistem secara otomatis akan membalas ulasan tersebut. Ya mungkin dari saya ini ya, dari Bigseller yang kira-kira bisa menunjang untuk menaikkan traffic, terus traffic ya menjadikan traffic tadi jadi konversi untuk penjualan seperti itu ya. Baik, mungkin saya kembalikan ke ini ke Bidah. Oke, terima kasih Pak Febri. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab sama tim Bigseller juga di chat. Terus kalau misalkan teman-teman ada yang mau nanya lagi, boleh nyalakan mikrofonnya ya Pak Feb? Boleh nyalakan aja Pak? Ya, bisa di ini aja. Bisa dinyalakan langsung ya mikrofonnya. Tapi bergantian ya teman-teman. Jadi biar jelas apa yang ditanyakan dan apa jawabannya gitu. Untuk yang di chat sudah dijawab sama tim kami. Ada yang mau bertanya buat nyalakan mikrofonnya? Ini ada pertanyaan dari Indra Prakoso Aji, katanya cara chat dengan pelanggan bagaimana Kak? Baik, untuk fitur chat sendiri di Bigseller, ini kita punya ini ya, jadi perusahaan kita selain punya brand yang namanya Bigseller ini atau punya aplikasi yang namanya Bigseller, perusahaan kita juga mengembangkan fitur chat ya yang namanya ini duduk ke ini ya. Nah, jadi untuk fitur chat nanti bisa menggunakan ini ya aplikasi Duke ini ya. Nah, bisa lihat di sini untuk mengaksesnya ada di duke.com. Jadi perusahaan ini, perusahaan pemegang lisensi Bigseller ini selain mengembangkan aplikasi omnichannel, kita juga mengembangkan aplikasi chat berbasis omnichannel juga ya. Artinya nanti bisa ini juga kita bisa membalas chat, kita bisa integrasikan toko marketplace kita ke aplikasi ini, kemudian kita bisa membalas chat ke berbagai toko marketplace kita dalam satu platform seperti ini ya, dalam satu halaman seperti ini. Nah, jadi untuk aplikasinya bisa di ini ya, bisa diunduh di www.duke.com atau www.duke.com seperti itu. Nah, terus di sini nanti ada versi trial selama 30 hari ya. Jadi untuk aplikasi ini memang ini berbayar ya. Tapi kita kasih trialnya selama 30 hari. Jadi kita nanti bisa integrasikan toko marketplace kita
ke aplikasi Duke ini ya. Nah, terus di sini aplikasinya tersedia di ini juga ya di berbagai platform ya. Untuk platform desktop di sini kita bisa install ya, untuk versi Windows-nya juga bisa, untuk versi Mac-nya juga bisa ya, Mac OS ya. Nah, terus di sini kita bisa ini juga unduh juga versi perangkat selulernya atau versi mobile-nya ya. Seperti itu. Nanti bisa didaftarkan aja akunnya, kemudian integrasikan di website duke.com seperti itu. Nah, itu untuk aplikasi chat. Ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman? Sore, Kak. Iya, sore. Halo. Ya, selamat selamat sore. Saya dulu apa ada yang mau Boleh duluan ya? Kak Rusmia dulu ya, tadi yang pertama itu. Iya, maaf ya. Maaf. Saya mau tanya ya, Kak, yang big seller ya. Ya. Ini kalau untuk yang bingkai, saya udah coba, udah bikin untuk bingkai yang sendiri dan dari big seller. Cuma kadang sudah kalau secara otomatis yang kita pasang bingkai, dia tidak pas dengan di produk ya. Jadi produk ada yang kayaknya kehalang, ada yang kayaknya kurang begitu pas. Apakah ada cara untuk maksudnya produknya jadi di cropping dulu atau bagaimana? Baik, yang pertama kita harus ini dulu ya. Harus pastikan dulu ukuran dari foto produk kita. Nah, jadi kita harus pastikan dulu ukurannya ya. Nah, terus untuk format yang bingkai atau frame seperti ini menyesuaikan dengan foto produk kita. Nah, biasanya kalau di Shopee itu ukurannya minimal ini ya. Kalau nggak salah itu 300 ya atau 500. Saya agak lupa juga kalau di Shopee. Nah, jadi kita harus sesuaikan dengan ukuran dari foto produk kita supaya tidak terhalang seperti itu ya. Sama saya mau tanya lagi, kalau misalnya terlanjur kita sudah pasang bingkai, terus kita merasa nggak cocok bingkai ini, kita mau cabut, itu apakah bisa atau sudah langsung menyatu? Nah, jadi untuk ini template yang sudah atau watermark yang sudah kita masukkan ke foto produk itu tidak bisa kita ini ya, tidak bisa kita hapus ya. Nah, tetapi di Big Seller sendiri untuk foto produk yang ini yang sudah tayang tetapi belum ada ininya template-nya bisa kita backup dulu. Nah, di sini di halaman pengelolaan produk ini sebenarnya ada. Jadi kita nanti bisa masuk satu persatu ke halaman produknya. Kemudian nanti kita bisa download seperti itu ya. Bisa ekspor fotonya. Nah, untuk yang sudah ditambahkan watermark-nya itu tidak bisa kita hapus lagi ya. Jadi pastikan kita sudah punya backup fotonya seperti itu. Nah, terus kalau kita punya beberapa toko di marketplace, nah saya sarankan untuk foto utama itu nggak usah ada bingkainya. Nah, kita bisa terapkan bingkai foto itu atau watermark-nya ke foto-foto yang lain seperti itu, ke foto toko kita yang lain seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita sudah mau testing apakah sesuai untuk bingkainya, kita harus di satu persatu, nggak bisa yang global ya? Maksudnya untuk menambahkan kan ada atau fitur gimana? yang pasang watermark secara global semua produk kita. Ya. Saya dulu pernah coba, nggak taunya sudah kepasang semua, dia nggak bisa dihapus lagi. Terus kalau misalnya yang satu persatu ini, baru bisa kita testing dulu kalau rasanya nggak cocok, kita masih bisa buang. Nah, jadi kita jangan simpan. ya benar. Jadi untuk tesnya itu ya memang harus satu persatu ya. Karena pada saat kita menambahkan secara global itu tidak ditampilkan listnya satu persatu produknya seperti itu ya. Maksudnya secara massal ini kan kita tidak bisa menampilkan satu persatu produknya seperti itu. Cuman di sini ditampilkan satu preview seperti ini aja kan. Nah. Sama saya ada sedikit pertanyaan selain dari yang watermark ini. Untuk yang di beli-beli ya, saya sering mengalami kesusahan ya untuk maksudnya upload produk ya, dia punya scraping udah masuk, tapi nggak bisa diterima ya. Oke. Dan Tokopedia. Scrapingnya dari Tokopedia.
mau ditampilkan ke Blibli ya. Salin toko. Oh, Jadi salin dari toko, salin toko. toko saya yang lain salin untuk ke Blibli, saya sangat susah ya. Sangat susah. Biasanya kan untuk bisa menampilkan tampil. kadang-kadang ada pesan errornya ya. Nah, nanti kita bisa lihat pesan errornya karena memang setiap marketplace ini punya aturan yang berbeda-beda ya terkait informasi produknya seperti itu. Jadi kita bisa gunakan edit massal ini untuk melengkapi informasinya. Kalau kita scrap dari Tokopedia, kita mau tampilkan ke Blibli, kita harus edit dulu secara massal. Nah, nanti kita bisa lihat nanti kalau ada beberapa informasi produk yang harus kita lengkapi seperti itu, Bu. Sudah diedit secara massal dan di sistem Big Seller mengatakan sudah tampil, tapi kenyataan setelah buka seller center yang di Blibli tidak tampil gitu loh. Oke, jadi sudah tampil di menu live seperti ini ya. Artinya tidak ada pesan errornya ya di Big Seller. Harusnya sudah tampil di toko marketplace-nya juga ya. Kalau sudah muncul Ya, di tapi kenyataannya tidak tampil. Oke. Nah, biasanya karena mungkin produknya lagi lagi ditinjau oleh pihak marketplace-nya. Biasanya kan ada beberapa produk pada saat kita upload itu kan tidak langsung tampil di toko. Mungkin dia masuknya di kalau di Blibli itu menunggu persetujuan seperti ini ya. Nah, mungkin produknya masih ditinjau oleh pihak marketplace-nya. Seperti itu. Seperti itu, Bu. Oh, sama ini kalau saya di Shopee ya, itu sering kita udah update, maksudnya udah ganti stoknya itu, tapi nggak begitu bisa cepat sinkron ya. Harus kita sinkron secara manual ya. Kalau nggak dia nggak sinkron. Baik, untuk marketplace Shopee, Ibu sudah melakukan sinkronisasi stok di Big Seller atau belum? Ya, jadi kalau saya nggak sinkron, maksudnya stoknya saya udah ganti, harga udah ganti. Kalau saya nggak sinkron produk secara manual di Big Seller, dia nggak sinkron langsung. Tapi ada kalanya bisa sinkron, nggak selalu tidak sinkron sih. Ya, jadi untuk marketplace Shopee tadi yang diedit informasi stok dan harganya ini ya melalui Big Seller. Iya. Nah, biasanya kalau untuk edit stok dan harga di Big Seller ini, nah kita bisa klik aja sinkronisasi produk seperti itu supaya apa? Supaya bisa tersinkron datanya dengan toko yang ada di marketplace ya. Seharusnya sih ketika kita edit di sini kita rubah informasi harga dan stoknya itu sudah langsung terupdate di marketplace-nya ya. Seharusnya. Nah, tetapi kita bisa menggunakan fitur ini, sinkronisasi produk ini ya. Ya, jadi kalau saya nggak sinkron secara manual lagi, dia produknya tidak benar-benar tersinkron, ada yang tersinkron, ada yang enggak, gitu. Oke, itu bisa menggunakan sinkronisasi secara manual ini ya, Bu. Nah, kadang-kadang kalau misalkan traffic lagi tinggi di marketplace-nya agak lambat seperti itu ya. Nah, kita bisa menggunakan secara manual untuk memastikan aja kita measure lagi supaya bisa datanya terupdate ke toko marketplace-nya seperti itu. Sementara itu dulu, terima kasih ya. Oke, sama-sama Bu. Baik, mungkin dari yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, tadi ada yang nyalakan mikrofonnya, Ya, boleh halo, langsung ditanyakan aja. Ya, boleh, silakan Mas. Ya, halo. Saya mau bertanya tentang yang aplikasi chatnya tadi. Itu aplikasi chatnya tadi kalau mau lihat di Play Store itu langsung ketik nama aplikasinya atau harus download dari itu ya, dari link tersebut, yenduke.com. Nah, terus itu ya sudah support untuk yang aplikasi chatnya, soalnya ada beberapa aplikasi juga yang mirip seperti ini, belum ada beberapa marketplace yang belum support juga. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua itu masalah pergudangan yang stok itu. Nah, itu yang stok itu kira-kira ada template massal untuk upload bikin SKU-nya itu atau satu-satu kita buat? Thank you, Kak. Baik, untuk aplikasi chat, jadi aplikasi chat bisa langsung kita ke website ini aja ya. Kita bisa langsung unduh di sini.
Untuk sebenarnya di Play Store ada juga, tapi kita bisa langsung di sini juga kita unduh ya. Nah, biasanya kalau untuk update terbaru akan diupdate dulu di websitenya ya. Kalau misalkan ada updatean terbaru dari aplikasi ini, kalau misalkan kita mau menggunakan versi mobile-nya, versi Android-nya. Nah, biasanya kita update di aplikasi dulu, baru di websitenya, baru kita update di Play Store seperti itu. Nah, lebih baik kita ini aja ya ke websitenya ini. Nah, terus untuk marketplace yang bisa didukung, sementara ini cuma bisa mendukung untuk marketplace Shopee dan Lazada ya. Nah, terus untuk marketplace lain sedang dalam pengembangan oleh tim kami, tim teknis kami, untuk Tokopedia, untuk ini Bukalapak dan lain-lain ya. Sementara cuma mendukung untuk marketplace Shopee dan Lazada. Nah, ini untuk aplikasi chat Duke ya yang ada di Big Seller. Nah, terus untuk sinkronisasi stok atau fitur pergudangan tadi ya, fitur pergudangan terkait SKU gudang ya. Jadi untuk membuat SKU gudang di Big Seller ini ada dua cara. Yang pertama cara manual. Nah, kita bisa menginputkan secara manual ya di sini membuat SKU gudang. Nah, kita bisa inputkan secara manual. Nah, di sini kita bisa tambahkan SKU tunggal dan SKU kombinasi seperti itu ya. Nah, tetapi kita bisa menggunakan secara massal juga untuk membuat SKU gudang supaya tidak satu persatu ya kita menginputkan. Nah, caranya ada di menu produk ini. Kemudian di sini kita pilih setiap marketplace-nya yang mau kita copy informasi produknya supaya bisa dijadikan sebagai SKU gudang. Nah, jadi setiap halaman pengelolaan produk yang ada di Big Seller ini punya menu untuk membuat SKU gudang. Jadi kita klik aja buat SKU gudang, klik buat semua, maka seluruh data produk ini, data produknya nanti akan disalin atau di-copy ke sistem pergudangan di Big Seller. Nah, maka data produk ini akan menjadi SKU gudang nanti. Nah, jadi SKU gudang ini informasi yang ada di SKU gudang ini bisa dilihat seperti ini ya. Jadi informasinya adalah judul produk, kemudian nomor SKU produknya, kemudian foto produk, kemudian stok produknya seperti itu. Nah, ini caranya ya, cara cepat untuk membuat SKU gudang. Jadi kita bisa langsung masuk ke halaman pengelolaan produknya nanti setiap toko marketplace, kemudian kita klik buat SKU gudang seperti itu. Baik, kira-kira itu ya untuk SKU gudang. Mungkin cukup jelas dari pemaparan saya, atau ada yang mau ditanyakan lagi terkait SKU gudang? Oke, terima kasih Kak, sudah cukup ya. Terima kasih juga buat tim Big Seller yang sudah fast respon baik di grup ya. Oke, thank you. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan terkait kendala dalam menggunakan fitur Big Seller, nanti bisa langsung di grup ya, di grup Big Seller. Terus kita ada jadwal training juga ya, jadwal training kita di Big Seller. Kalau malam itu pukul 20, biasanya akan dibagikan jadwal trainingnya. Baik, mungkin dari yang lain ada yang mau ditanyakan, atau mungkin bisa dibacakan Bida? Kalau ada pertanyaan lagi terkait Big Seller. Ya, ini ada yang rasain lagi. Tadi Riyadi Mulyawan bukan ya yang tadi bertanya? Yang tadi dari TKP Shop. Oke, boleh ini dengan Kak Riyadi Mulyawan tadi dia raise hand, dinyalakan mikrofonnya Kak. Buat teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Ini ada pertanyaan nih dari Kak Kusuma, katanya grup Big Seller-nya via WhatsApp atau Telegram, itu boleh dikasih tahu Kak. Adminnya boleh di-share aja nomor grup WhatsApp-nya. Dari Kak Heng katanya kalau alasan gagalnya Forbidden itu kenapa biasanya? Tadi udah bertanya ya Pak Feb. Alasan gagal Forbidden. Maksudnya untuk upload data produk ya, Forbidden. Upload data produk. Nah, biasanya benar, Pak. Jadi untuk Forbidden ya. Alasan gagalnya dia Forbidden. Kita udah benerin gambarnya, judulnya kita ganti, itu nggak bisa. Tetapi kita copy itu tulisan kita, judul kita buat produk baru, bisa Pak. Maksudnya jadi anehnya begitu. Jadi
Ini kan kita mau upload produk scrap, kita Oh, habis scrap scrap, ya, kita scrap mau ya. upload nggak bisa, ya kan? Alasannya forbidden, nggak bisa kita live kan, oke? Oke. Tapi dengan data kita buat produk baru kan bisa tuh di Big Seller. Nah, saya masukin, saya live kan bisa dengan data yang sama. Scrapnya dari marketplace apa, Pak? Kalau boleh tahu, terus ditampilkan ke Dari marketplace apa? toko sendiri sih, di Tokopedia. Tokopedia. Nah, scrap dari Tokopedia ditampilkan ke marketplace Tokopedia juga ya? Tokopedia juga. Oke. Baik, mungkin ini bisa bisa dikirimkan datanya atau pesan errornya ke CS kami, nanti CS kami akan periksa ya. Hanya harus dilihat dulu pesan errornya seperti apa. Biasanya kalau untuk perbedaan seperti itu terkait dari ini ya, dari deskripsi produk ya. Deskripsi produk, mungkin di deskripsi produknya ada mengandung kata-kata atau teks yang tidak diperbolehkan oleh pihak marketplace-nya seperti itu. Tapi Saya berdasarkan bikin kasus produk baru dengan apa, deskripsinya sama, judulnya sama, bisa, Pak. bisa ya. Ya, makanya Saya nanti sudah bikin produk baru kan, dari Big Seller ada tambah produk baru juga tuh. Bikin dengan komposisi yang sama, tapi bisa di live. Nah, ya mungkin nanti bisa dikirimkan ininya, pesan errornya ke sistem, ke ini CS kami, terus kirimkan juga email yang terintegrasi ya. Nanti bisa CS kami yang bantu cek seperti itu, biar tahu kendalanya di mana. Ya. Tapi tergabung di grup juga kan, Pak? Ada. Oke, nanti bisa langsung ini aja di grup langsung di posting aja. Kalau misalkan ada ketemu error atau ada kendala-kendala apa terkait ini upload data produk atau pengelolaan produk, pesanan atau pergudangan seperti itu ya. Karena ini memang harus dilihat secara langsung sih oleh tim kami terkait error seperti itu. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau nyalain mic-nya, boleh langsung ditanyakan aja. Atau kalau misalkan memang mau dijelaskan dari awal sampai akhir fitur-fitur kami, kita juga ada trainingnya. Trainingnya itu gratis via online. Jadi nanti teman-teman akan dibuatkan jadwal. Kalau sudah japri ke nomor customer service kami, nanti akan dibuatkan jadwal dan dikirimkan link untuk Google Meet trainingnya gitu. Kita akan pandu sampai teman-teman paham. Jika memang nggak ada yang bertanya lagi, mungkin boleh. Silakan Mas. Ini apa? Update stok yang ada di kan market suppliernya di Jack Mall. Halo. Ya, halo. Maksudnya bisa ini ya. Maksudnya bisa sinkronisasi stok dengan suppliernya ya, terupdate otomatis berdasarkan jadi stok yang ada cara nggak ya dari supplier saya Jack Mall update itu kan dia kalau di Jack Mall kan itu per hari jam 12 gitu update lagi, per minggu update lagi gitu. Ada cara gitu di Big Seller dia langsung update ke market toko saya di marketplace gitu. Jadi untuk ini update otomatis menyesuaikan stok dengan suppliernya yang di Jack Mall itu masih belum bisa ya di Big Seller. Artinya kita harus secara manual, harus pantau secara manual stok kita, yang stok suppliernya yang ada di Jack Mall seperti itu ya. Kalau misalkan suppliernya dari Jack Mall, nah nanti kita inputkan secara manual juga di toko marketplace kita. Belum ada cara otomatisnya ya di Big Seller. Jadi manual itu yang kalau dari Jack Mall kan ada yang format Excel gitu. Itu di satu-satu ya gitu dimasukin ke Big Seller gitu. Ya, jadi kita harus kita inputkan secara manual juga untuk stoknya seperti itu ya. Di sistem Big Seller. Di toko kita yang ada di Big Seller. Itu aja. Baik, kasih ya. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi atau memang mau dipandu secara lengkap mengenai fiturnya, nanti bisa japri aja ke nomor customer service.
bisa bertanya? Boleh. Saya mau tanya Kak, kan saya jualan di Shopee, terus saya pakai fitur naikkan produk. Saya naikkan produk, biasanya kan otomatis ya dalam 1 hari, tapi kadang-kadang besoknya itu tiba-tiba harus dinaikkan manual lagi. Jadi kayak kan kalau dicek lagi, biasanya kan ada sudah jalan ya naikkan produknya, sudah jalan sisa 2 jam sekian. Nah, pasnya besoknya saya mau coba saya mau coba tuh harus dinaikkan manual, Kak. Kenapa kira-kira seperti itu, Kak? Kan biasanya katanya kalau 30 hari tidak aktif akan diberhentikan naik otomatisnya, tapi kan saya selalu aktif di Big Seller. Tapi tiba-tiba kayak begitu. Baik, untuk produknya yang ini kalau boleh tahu ada berapa produk yang dimasukkan ke dalam list naikkan produk? Rutinnya 5, Kak. 5 produk aja ya yang dimasukkan dalam list ini. Ya. Nah, kalau cuma 5 produk kita bisa klik aja pin ini nih ya. Nah, di sini kita bisa pin produknya seperti ini supaya selalu produk ini selalu dinaikkan Pak. 5 produk. Sebenarnya kita di sini bisa masukkan 30 produk. Nah, jadi kalau kita masukkan 30 produk nanti secara bergantian produknya akan selalu dinaikkan. Ya. Tapi kalau cuma 5 produk kita klik aja pin ini supaya setelah 4 jam itu nanti produknya akan dinaikkan lagi. Oh iya Kak. Kasih infonya. Baik. Mungkin Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Jika lagi, maka saya akan masuk ke sesi 3, yang mana saya akan mengumumkan 2 orang peserta yang beruntung. Jadi saya pilihnya random ya. Dari tadi yang sudah banyak bertanya, saya mau pilih dengan akun atas nama, sebentar, atas nama Jessica. Jessica? Masih ada nggak ya? Jessica. Dengan yang kedua dengan akun Beni Setiawan. Beni sama Kak Jessica boleh langsung japri aja ya Kak di nomor customer service kami untuk dapat voucher GoPay masing-masing 150.000 gitu. Maka dengan berakhirnya sesi pertama, sesi kedua dan berakhir juga sudah tanya jawab kami, saya berharap teman-teman bisa mengambil ilmu yang barusan dibagikan oleh Kak Sandi, oleh Pak Febri, supaya bisa diterapkan di toko kita nanti. Jadi toko kita nanti itu lebih berkembang, pembelinya makin banyak, trafficnya makin meningkat, sesuai dengan tema webinar hari ini, ya Kak Sandi ya? Kak Sandi itu di-mute. Nah. Ya, betul. Oke, terima kasih juga Kak Sandi sudah mau bagikan ilmunya. Sama-sama. Webinar hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya padahal lagi liburan. Liburan belum selesai ya teman-teman. Nanti tanggal 9 kita balik lagi aktivitas. Makasih juga buat Pak Febri Sandi dari Big Seller yang udah mau bagiin ilmunya juga secara cuma-cuma. Ini teman-teman kita setiap hari Sabtu Big Seller itu ada webinar gratis. Jadi yang udah masuk ke grupnya Big Seller X Sandi Hanjar Nursiswati itu jangan keluar ya. Karena nanti setiap Sabtu kita akan bagikan link webinar gratis di situ gitu. Sekali lagi terima kasih buat para peserta dan narasumber. Saya Bidai Mita, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Dadah.